Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Bardansyah di channel Inspirasi dan Motivasi. Hari ini saya ingin berbicara tentang manajemen praktis sebenarnya, yaitu dengan judul Coffee Shop Diplomation. Jadi kenapa ada coffee shop di tempat-tempat atau di lokasi-lokasi kantor? Ya, tentunya ada maksudnya. Baik, mari kita lihat dulu video ini. Nanti kita akan mengulasnya. Baik. Suatu ketika saya diajak oleh seorang mentor saya, yang merupakan salah satu direktur di tempat saya bekerja dulu. Sekarang masih direktur di perusahaan yang berbeda. Untuk ngopi di kawasan Oakwood Kuningan. Kami ngopi di sebuah gerai kopi terkenal dan tentu saja harganya mahal. Tak lama tampak beberapa karyawan masuk ke gerai tersebut, mereka memesan latte dan beberapa kue yang lebih banyak dari yang kami pesan. Mentor saya ini membuka pembicaraan, hebat karyawan zaman sekarang ya. Tongkrongannya di gerai kopi mahal, bayangkan satu kopi satu kue total 90.000, satu hari mereka bisa 2 kali ngopi di sini, cukup boros untuk karyawan yang bergaji 4-5 juta sebulan. Zaman saya dulu. Kami ke kantor naik kendaraan umum. Agar baju tidak kusut kami memakai kaos, sesampainya di kantor, kami berganti pakaian di kamar mandi kantor. Untuk makan kami bontot bawa makanan dari rumah, mana ada uang untuk beli kopi seperti ini. Di samping memang gerai kopi seperti ini dulu belum ada. Sebenarnya untuk apa sih gerai kopi seperti ini ada di area kantor, bikin karyawan jadi boros, ucap saya tiba-tiba. Kamu pernah mendengar coffee shop diplomasi? Tanya mentor saya ini tiba-tiba. Saya menggeleng, lalu dia melanjutkan. Seringkali dalam sebuah proyek yang melibatkan beberapa divisi yang berbeda di sebuah perusahaan, terjadi keriuhan di 3 level di bawah kepala divisi. Mengapa ini sering terjadi? Penyebab terbanyaknya adalah tidak adanya declare tertulis di level atas akan sebuah keputusan. Declare hanya dilakukan dalam bentuk lisan dan biasanya declare seperti ini tidak sampai di 2, 3 dan 4 level di bawahnya. Jikapun sampai, telah terjadi distorsi dengan tujuan politis yang membingungkan. Akibatnya apa yang terjadi? Terjadi perbedaan penafsiran di level tadi tentang bagaimana sebuah pekerjaan atau pembagian pekerjaan dilakukan. Maka muncullah kalimat-kalimat menurut versi masing-masing seperti, kata bos saya seperti ini. Loh, kata bos saya tidak seperti itu. Hal ini berakibat pekerjaan akan terhambat dan tidak berjalan sesuai harapan. Mungkin, seharusnya kedua bos pergi ke coffee shop, berbicara akrab tentang bagaimana proyek ini dijalankan, utamanya tentang pembagian tugas. Berbicara sambil minum kopi akan mencairkan kebekuan yang ada. Lantas itu saja? Tentu tidak. Salah satu dari mereka menuliskan kesepakatan yang dicapai, lalu panggil sekretaris, minta sang sekretaris ketik yang rapi. Lalu bawa kembali kepada mereka berdua, lalu keduanya membubuhkan tanda tangan kesepakatan mengenai bagaimana proyek akan dikerjakan utamanya mengenai pembagian tugas. Setelah itu kirim lembaran tadi sampai 3 level di bawahnya. Maka lihat keajaibannya, semua orang akan bekerja dengan role-nya masing-masing dan dijamin proyek akan selesai. Itu sebabnya hampir di semua gedung perkantoran terdapat gerai kopi dan biasanya harganya mahal. Karena banyak keputusan dengan nilai fantastis deal di gerai tersebut. Minum kopi di tempat-tempat seperti ini tanpa ada keputusan atau sesuatu yang berarti adalah sebuah pemborosan. Namun dengan 400-500 ribu dicapai keputusan yang bernilai puluhan miliar bahkan triliunan. Bukanlah sebuah pemborosan, bukan?
Coffee shop diplomation. Ya, kita jadi tahu apa kegunaan gerai-gerai kopi yang mahal yang ada di sekitar perkantoran mewah. Jadi tempat ini digunakan untuk bersosialisasi, untuk bernegosiasi, membangun jaringan, ya, membuat keuntungan. Mungkin akan dihasilkan ratusan juta atau miliaran bahkan triliunan di tempat-tempat seperti ini. Jadi gunakan tempat ini dengan bijaksana, ya, bukan hanya untuk menghabis-habiskan uang saja. Karena berkumpul di tempat-tempat tersebut dengan menghabiskan ratusan ribu bahkan mungkin jutaan tanpa ada sesuatu yang ingin dicapai adalah sebuah pemborosan. Jadi sahabatku sekalian, itu tadi narasi tentang masalah manajemen, ya, yang berjudul Coffee Shop Diplomation, ya. Jadi demikian. Saya sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.